Nggih. Kemudian nanti yang kedua, lagi-lagi menurut saya Bapak Ibu, surga ini mahal. Surga ini mahal gitu ya. Surga ini mahal. Saya ulang lagi, surga itu mahal. Sehingga tidak akan cukup hanya mengandalkan amal perbuatan kita saja. Ya mungkin kita akan tetap masuk surga dengan amal kita, tetapi tidak akan bisa cespleng lah gitu ya. Maka kita butuh yang namanya dakwah atau dai. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Alhamdulillah alladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyasadu imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina safina qudwatina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ibu jamaah Masjid Allah, marilah silaturahim dan majelis salim kita ini diketahui dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka tentunya mari kita panjatkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan sehingga kita bisa nyampe pada tahun 2025 Masehi ini. Tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT karena pada malam hari ini lagi-lagi kita masih dihunjamkan dalam diri kita sebuah keimanan, keislaman dan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Dan tentunya nikmat yang luar biasa pada malam hari ini kita diberikan kesempatan dihadirkan di tempat yang mulia bersama orang-orang mulia dalam rangka mengkaji kitab yang mulia yang insyaallah pasti dicatat Allah sebagai satu pahala kemuliaan, dan semoga ini menjadi sebab Allah akan kumpulkan kita semua di tempat yang mulia surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka yang kedua, salat dan salam marilah senantiasa kita haturkan pada junjungan kita, kekasih kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pelaku kesalahannya, dan semoga Allah menetapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqomah untuk mengikuti risalah beliau. Allahumma amin. Bapak Ibu ya Allah, maka tentunya kita bersyukur kepada Allah SWT lagi-lagi kita dihadirkan di tempat yang mulia seperti ini, tempat yang mustajabah. Untuk itu kita mohon pada Allah semoga Allah melimpahkan rahmat, hidayah dan barokahnya atas diri kita, atas keluarga kita dan atas putra-putri kita semua. Allahumma amin. Dan tentunya kita doakan saudara kita khususnya keluarga besar jamaah Masjid Ukhuwah Islamiyah, ya. Semoga Allah berikan kesembuhan buat yang sakit, ya. Allah berikan jalan keluar yang terbaik yang Allah uji dengan masalah-masalah kehidupan, baik masalah-masalah keluarga maupun masalah-masalah yang lainnya. Maka tentunya kita juga doakan saudara kita khususnya warga Masjid warga SKI, ya. Yang tentunya semoga Allah di tahun 2025 ini Allah mudahkan mereka, mudahkan seluruh urusannya, kemudian ringankan kakinya, diberikan kesadaran untuk senantiasa bersemangat hadir di masjid kita tercinta ini dalam rangka melaksanakan sholat berjamaah. Allahumma amin. Bapak Ibu yang Allah, pada kesempatan malam hari ini, ya, kita ada bersyukur kepada Allah karena kita disampaikan pada tahun 2025 Masehi ini. Maka tentunya setiap kita hadir di satu tahun baru atau di pekan baru atau di hal yang baru, maka tentunya kita harus perlu mempersiapkan diri kita, dan yakinlah Bapak Ibu saat kita menyadari hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Mulk, ya, ayat keempat, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian, ya, yang tidak lain hanya untuk melihat siapa yang terbaik di antara kita yang terbaik amalnya. Maka tentunya satu hal yang harus terus kita persiapkan, kita terus tingkatkan, yakni kita akan menjadi pribadi yang terbaik. Karena hanya ada dua kemungkinan dalam menjalani kehidupan ini. Kalau kita tidak bertahan hidup, ya pasti kita akan meninggal, ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, maka tentunya kita sadar betul, ya, kalau kita perhatikan di dalam kehidupan ini, karena lagi-lagi target Allah adalah liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi di antara mereka siapa yang terbaik amalnya. Maka di sini secara langsung ada satu
kompetisi yang Allah berikan pada kita semua, ada satu bentuk ya bagaimana dalam kehidupan dan kematian ini kita diharapkan menjadi yang terbaik. Karena menjadi yang terbaik maka mestinya harus berkompetisi mengalahkan yang lain gitu, atau bahkan kita menjadi yang luar biasa gitu. Maka Bapak Ibu Allah, kita coba berkilas ya sebelum masuk kepada kitab ini, kita coba perhatikan. Jadi saat kita perhatikan kehidupan ini, itu hanya ada dua kelompok gitu ya, atau dua hal gitu ya. Yang pertama adalah al-khaliq gitu ya, yang Allah sebagai al-khaliq, sebagai pencipta. Kemudian yang kedua adalah makhluk, yakni seluruh ciptaan Allah. Ini harus kita sadari betul bahwa sesungguhnya hanya ada itu, tidak ada yang lain. Sehingga kalau jenengan sebutkan sesuatu pasti dia makhluk atau khaliq gitu ya. Sehingga kita menyadari betul bahwa al-khaliq hanya Allah Subhanahu wa taala, maka yang lainnya pasti makhluk. Maka Bapak Ibu Allah, seperti yang Allah inginkan tadi, bahwa di antara kita baru seluruh makhluk ini kita diharapkan menjadi yang terbaik. Maka kita bisa coba cermati Bapak Ibu. Yang pertama, betapa Allah menciptakan makhluknya itu bermacam-macam gitu ya. Ada yang namanya malaikat, ada yang namanya jin, ada yang namanya manusia, ada yang namanya hewan, tumbuhan, gunung dan sebagainya gitu ya. Itu adalah semua adalah makhluk Allah. Dan tentunya di sini ada satu seleksi yang Allah berikan ya, di antara seluruh makhluknya itu ada yang terbaik. Dan subhanallah kita ternyata menjadi yang terbaik. Karena apa? Sebagaimana Allah ingatkan bahwa laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah diciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Artinya kita harus bersyukur pada Allah sebagai manusia gitu ya. Jangan bisa coba perhatikan, jangan tidak ke kebun binatang misalnya, bandingkan dengan makhluk-makhluk sana pasti lebih baik ya. Atau bahkan jangan bandingkan dengan para jin, atau bahkan malaikat, kita adalah yang terbaik. Itu sebagaimana Allah firmankan bahwasanya kita diciptakan sebagai manusia sebaik-baik ciptaan. Itu yang pertama. Bapak Ibu Allah, maka tentunya begitu kita sadar betul kita menjadi manusia sebagai makhluk yang terbaik, Allah Maha Adil gitu ya. Karena setiap manusia yang terlahir ini Allah telah persaksikan kita dengan satu kalimat, alastu birabbikum, benarkah aku Rabbmu? Qalu, kita semua menjawab bala syahidna, betul kami semua menjadi saksi. Artinya roh-roh yang ditiupkan pada diri kita itu semua adalah suci, semua adalah fitrah, semua adalah muslim dengan rububiyahnya. Seorang lagi nggak peduli siapapun orang tuanya. Ya, apakah dia keturunan raja, keturunan presiden, atau keturunan rakyat biasa, atau bahkan non sewu, hasil hubungan gelap ya, artinya prostitusi dan sebagainya, itu semua diberikan Allah satu keadilan dengan roh yang dititipkan adalah roh yang suci dengan satu kalimat, alastu birabbikum, qalu bala syahidna, apakah aku Rabbmu? Maka benar kita menjawab betul, kami menjadi saksi. Jadi Bapak dan Allah, ini satu seleksi yang luar biasa ya, betapa kita menjadi makhluk yang terbaik, kemudian Allah berikan bekal yang terbaik pula, dan itu adil untuk siapapun tanpa kecuali. Ya, bahkan akhirnya Rasulullah sendiri memberikan satu penegasan, setiap kita lahir itu pasti suci. Ya, kullu mauludin yuladu ala fitrah. Bahwa setiap yang lahir adalah fitrah, adalah suci, tanpa kecuali lagi Bapak Ibu. Jadi katalah mereka dari hasil perkosaan atau hasil dan yang tidak baik, itu pun semua kita harus yakini mereka adalah suci karena ada roh di dalamnya. Sehingga Bapak Ibu Allah, setelah kita menjadi manusia dan dibekali Allah dengan fitrah tadi, itu ternyata Allah juga pilih kita menjadi dua kelompok besar. Ya, ada orang yang beriman ya, dan orang yang kafir. Ya, innalladzina kafaru sawaun 'alaihim a'andzartahum am lam tunzirum la yu'minun. Jadi semua orang kafir itu kalian berikan penjelasan atau tidak sama saja. Kenapa? Karena khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa absarihim ghishawat wa lahum 'adzabun adzim. Ya, jadi orang kafir itu sudah ditutup Allah, kafir gitu ya. Jadi bahasa Inggris dengan kafir, bahasanya jadi penutup gitu ya. Jadi ini jelas sekali ada satu kelompok, dua kelompok yang begitu besar, yakni satu sisi kelompok orang kafir yang tertutup dengan segala bentuk hidayah Allah, sisi yang lain adalah orang yang beriman yang mendapatkan hidayah Allah SWT. Dan lagi-lagi kita bersyukur Allah Bapak Ibu ya, kita sudah tercipta menjadi manusia, kemudian kita juga menjadi orang yang beriman. Ya, sallallahu ya. Jadi ini satu pilihan yang tentunya juga menjadi hak prerogatif Allah untuk menjadikan kita apakah menjadi orang kafir atau orang beriman. Ya, baik. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya
Saat kita menjadi orang beriman, ya ini juga belum selesai seleksinya. Ya, walaupun nanti ada satu kisah ya, tadi salah kayaknya di grup WA ya, Ustaz Basalana sempat nge-share gitu ya, orang yang terakhir masuk surga kan gitu ya. Ya ini mereka hanya ada iman gitu saja gitu. Itu udah nanti akan masuk surga. Asal dia menjadi umat Rasulullah, ada iman, dia akan masuk surga. Ya. Tetapi tidak seperti ini yang kita inginkan. Sehingga doa-doa yang kita lantunkan adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sehingga nantinya kita masuk surga tanpa tersentuh neraka. Jadi ini yang kita harapkan sekali lagi, salah satunya yakni kita ada di majelis ilmu seperti ini, kita bareng-bareng menuntut ilmu seperti ini gitu ya. Sehingga nanti kalau di antara jenengan ada yang lebih dulu masuk ya Islam, masuk surga maaf gitu ya, maka tentunya kita punya satu amalan ya, insya Allah tidak menjadi orang yang terakhir lah, karena kita juga beriman sekaligus melaksanakan sholat, amal dan sebagainya. Lah ini kita bisa saling berikan syafaat nantinya. Ya baik, Bapak Ibu Allah, itu yang kedua. Jadi betapa satu sisi orang kafir, sisi yang lebih orang beriman. Itu seleksi yang kedua. Alhamdulillah kita lolos seleksi tersebut. Maka berikutnya Bapak Ibu, kita ternyata diseleksi Allah lagi gitu ya. Ada orang-orang yang mereka beriman atas secara KTP-nya Islam, tetapi secara amaliyah dia jauh dari yang namanya sebuah keimanan. Dia mungkin kalau disuruh baca 2 kalimat syahadat oke lah gitu ya, tetapi dia tidak beramal soleh. Sholat ya, Islam tapi tidak sholat, Islam tapi tidak puasa dan sebagainya. Ada banyak ya. Selagi di dalam hatinya ada iman, insya Allah nanti akan masuk surga, tapi nanti belakangan gitu ya, lagi-lagi. Tetapi Bapak Ibu yang kita inginkan bukan itu ya, ini melainkan kita akan pengen lolos pada tahapan berikutnya, menjadi orang-orang yang senantiasa beriman dan beramal amal soleh. Ya baik Bapak Allah, insya Allah kita lolos gini. Jadi manusia, kemudian jadi orang beriman, kemudian jadi orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi kita lolos pada seleksi yang ketiga. Sehingga Bapak Ibu Allah, ini tidak cukup ternyata. Tidak cukup bahwa kita belum jadi yang terbaik. Siapa yang terbaik itu? Sebagaimana Allah firmankan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummah." Jadilah kalian terbaik, ya umat yang terbaik. Ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ya, jadilah kalian terbaik ya. Ya, siapa ya mereka yang senantiasa menyeru pada manusia untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Itu yang terbaik. Sehingga Bapak Allah pada kesempatan malam hari ini insyaallah nanti kitab kita ini ya, kitab Rasul Bayan ini itu terbagi menjadi 2. Ya. Jadi kalau kemarin di dalam kitab Bulughul Maram juga terbagi menjadi 2. Separuh bicara masalah ibadah mahdhah, ibadah ritual, sehingga harapannya nanti bagi kita dibangkitkan Allah kemudian kita menjadi pribadi yang Rasulullah berkenan menjadi saksi atas amalan kita. Itu separuh ya. Separuh berikutnya yakni kita bicara masalah ibadah non ritual atau muamalah. Dengan satu harapan saat kita mengamalkan itu, memahami dan mengamalkan tersebut, kita tidak akan menjadi orang yang muflis, orang yang bangkrut. Siapa? Orang yang nanti datang pada Allah dengan amal solih, dengan amal sholat, amal zakat dan sebagainya, pahala zakat dan sebagainya. Tetapi di saat yang sama mereka mencederai orang lain. Dia berbuat zalim pada orang lain, sehingga nanti dituntut pada akhirnya nanti habislah pahala orang seperti ini. Itu kemarin kita bahas di dalam kitab Bulughul Maram. Sehingga nanti insyaallah kalau kita memahami kitab kemarin ya, jadi satu sisi ibadah kita benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah gitu ya, sehingga Rasulullah berkenan menjadi saksi dan diterima seluruh amal kita. Di sisi yang lain kita tidak akan mencederai orang lain dalam bermuamalah sehingga tidak akan menjadi pribadi yang muflis. Itu kitab kemarin. Malam hari ini, malam hari ini kita akan masuk pada kitab yang ketiga ya, di dalam kajian kita ini, yakni terkait dengan kitab Rasmul Bayan. Sebenarnya Bapak Ibu di tahun 90-an ya, 89 saat kami mahasiswa dulu, ini pertama kali kami dapatkan, itu bukunya kecil-kecil ya. Ya, bicara masalah makna syahadah, bicara masalah ma'rifatullah, itu sendiri di buku kecil-kecilnya. Ya, itu kami dapatkan dari saudara kita yang ada di Saudi dan sebagainya ya. Kemudian alhamdulillah saat ini sudah beberapa kitab yang dipadukan gitu ya. Minimal saya ada 3 referensi ya,
Yang pertama kemudian sempat saya share tentang tatang ya, Ustaz Jasiman meringkas ya, ringkas terlalu kelas. Yang kedua, yakni kitab yang disusun disarah oleh Ustaz Profesor Dr. Irwan Praitno ya. Menjadi 2 buku. Kemudian yang ketiga yakni oleh Dr. Hilmi Aminuddin. Kemudian dibukukan dan sendiri ada tiga jilid buku ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, yang perlu kita pahami bahwa kitab yang kita bahas nanti akan ada 2 bagian pokok ya. Bagian yang pertama itu akan membawa kita pada pribadi yang muslim ya. Jadi kalau tadi bicara orang yang iman dan beramal soleh, memiliki kepribadian yang utuh di situ. Ya. Kemudian nanti yang kedua, lagi-lagi menurut saya Bapak Ibu, surga ini mahal. Surga ini mahal gitu ya. Surga ini mahal. Saya ulang lagi, surga itu mahal. Sehingga tidak akan cukup hanya mengandalkan amal perbuatan kita saja. Ya mungkin kita akan tetap masuk surga dengan amal kita, tetapi tidak akan bisa cespleng lah gitu ya. Maka kita butuh yang namanya dakwah atau dai. Ya, kenapa tadi katakan kuntum khairal ummah itu ukhrijat-linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Termasuk menurut saya seperti ini, jenengan terlibat dalam satu kepengurusan takmir ini, subhanallah, satu peluang yang luar biasa. Karena sebagaimana Rasulullah sabdakan, barang siapa yang memfasilitasi terjadinya satu kebaikan, ya maka ya menurut saya di majelis seperti ini, maka seluruh pahala kebaikan itu akan mengalir ya. Menurut saya misalnya Pak Muklas lah selaku ketua takmir menjadi memfasilitasi ini semua ya. Kemudian jenengan Semarau, kita Semarau di majelis ini ada 10, ada 10, ada mungkin sekian puluh orang gitu ya. Kemudian hadir dengan sungguh-sungguh misalnya gitu ya, sambil memahami dan sebagainya, maka setiap pahala yang mengalir pada jenengan itu juga mengalir pada beliaunya. Itu contoh. Itu luar biasa dai. Sehingga Bapak Ibu Allah, inilah yang disampaikan Rasulullah bahwa dai itu menjadi kebutuhan kita. Lagi-lagi dai menjadi kebutuhan kita. Bukan Islam yang butuh kita untuk mendakwahkan, bukan kita yang butuh itu. Ya, sampai-sampai dalam satu nasihat yang luar biasa kita disebutkan bahwa nahnu du'at qabla kulli syai'. Kami semua adalah dai sebelum menjadi yang lain. Artinya kami semua sebagai orang Muslim itu dai sebelum jadi dokter misalnya. Kita dai sebelum jadi teknis orang insinyur misalnya. Kita semua dai sebelum jadi manajer ulung dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga seluruh kemampuan yang kita miliki kita gunakan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin untuk mendukung dakwah-dakwah kita. Selangnya termasuk menurut saya apa tatang dengan memfasilitasi ini satu hal yang luar biasa. Kita berharap nanti sekian tahun berikutnya followernya, view-nya menjadi jutaan gitu. Amin gitu ya. Karena nanti kalau udah jutaan jadi income sendiri buat ya, Masjid UI kan gitu ya. Insyaallah ini perlu nanti trik-trik. Makanya berharap sekali yang lainnya ikut nyebarkan gitu di grup-grupnya gitu ya. Karena kalau viewer itu kalau sudah masuk nggak akan lepaskan gitu ya. Ini insyaallah ya. Tidak usah khawatir Bapak Ibu. Jadi kan kalau bersani Pak Anies Baswedan aja untuk bisa mendapatkan sekian ribu itu, dapat uang itu dimulai tahun 2003 bikinnya. Baru booming saat menjadi capres kemarin gitu ya. Tidak usah khawatir. Ini baru berapa tahun apa? Setahun ya, tahunan gitu ya. Itu sudah berapa ratus ya, ribu mungkin nanti ya. Insyaallah ya. Dan saya sempat begitu melihat beberapa kali sudah ada sponsor yang masuk gitu ya, walaupun secara hitung-hitungan belum ya, tapi sponsor masuk. Artinya ini sesuatu hal yang luar biasa dan itu Bapak Ibu jangan iri jenengan ya. Kalau jenengan tidak mau pengen iri ya nggak apa-apa, ditiru untuk disebarkan yang lain. Yaitu cara-cara bagaimana dakwah itu adalah kita yang butuh. Karena begitu jenengan menyebarkan di satu kelompok grup jenengan gitu ya, kemudian nanti ada yang memahami terus dan sebagainya dan mengamalkan suara Allah. Itulah Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nanti kita akan dapatkan satu kemuliaan yang kita tidak duga-duga. Ya, kita tidak tahu ada kebaikan-kebaikan dilakukan oleh orang lain karena sebab kita dan kita nggak sadar akan hal itu. Dan Allah Maha Adil. Ya, artinya Bapak Ibu Allah makin penting sekali bagi kita semua untuk senantiasa memahami bahwa dakwah kita yang butuh, gitu ya, bukan Islam yang butuh dakwah kita. Baik, Bapak Ibu yang Allah,
Maka di sini disebutkan dalam kitab ini, tentunya yang pertama di dalam muqaddimah ini disebutkan yakni terkait dengan bersyukur kepada Allah ya. Alhamdulillah segala puji dan puja hanya milik Allah SWT yang telah memberikan kekuatan Islam, iman dan ukhuwah kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai panutan dan ikutan terbaik bagi umat yang membawa cahaya Islam. Ini diawali dengan seperti itu. Kemudian yang berikutnya disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu telah mencontohkan metode yang tepat dalam melakukan perubahan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat Islamiyah. Sama lagi Bapak Ibu ya, jadi kitab ini nanti luar biasa ya. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah serius ya, ngaji kitab ini ya. Lagi sebutkan bahwa dalam kitab ini bahwa Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan metode yang tepat dalam melakukan perubahan masyarakat jahiliyah menjadi masyarakat yang Islamiyah. Bapak Ibu Allah, dan metode tersebut yang digunakan adalah dikenal dengan metode tarbiyah Islamiyah. Ya, lagi-lagi metode yang dicontohkan Rasulullah adalah metode tarbiyah Islamiyah yang berorientasi kepada pembentukan kepribadian muslim dan kepribadian dai. Sama lagi Bapak Ibu ya. Jadi metode yang dicontohkan Rasulullah adalah metode tarbiyah Islamiyah yang berorientasi kepada pembentukan kepribadian muslim dan kepribadian dai. Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya dalam kitab ini juga disebutkan bahwa keberhasilan metode ini dapat dilihat dari tersebarnya Islam ke seluruh dunia dan tegaknya kejayaan Islam sebagai superpower dunia selama berabad-abad. Ya, lagi-lagi Bapak Ibu Allah, ini satu bukti betapa Rasulullah dalam waktu yang relatif singkat kalau kita perhatikan 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, itu bisa menghasilkan satu pribadi-pribadi yang luar biasa, baik sebagai pribadi muslim maupun sebagai pribadi seorang dai. Sehingga kita tahu persis pada saat Rasulullah wafat itu dilanjutkan oleh para sahabat, dan sahabat tidak main-main itu pergi ke seluruh dunia, termasuk ke negeri kita tercinta ini di zaman sahabat gitu ya. Sehingga salah kalau ada yang mengatakan bahwa Islam masuk kita di era-era abad-abad terakhir, nah gitu ya. Di zaman sahabat pun sudah ada yang masuk ke Indonesia. Itu menunjukkan betapa kejayaan Islam sebagai negara superpower yang akhirnya bisa menyebar kepada seluruh dunia, termasuk yang lebih besar kalau di Eropa saat itu di Spanyol ya, Cordoba dan sebagainya. Itu contoh betapa saat itu bisa dibandingkan di kota Madinah itu sudah menjadi kota yang begitu gemar di Allah Jinawi. Di Eropa seperti desa atau daerah yang terpinggirkannya masih seperti kampung, nggak terurus gitu ya. Tapi begitu Islam datang itu benar-benar luar biasa, dibangun sedemikian rupa sehingga menjadi satu kedamaian tersendiri. Baik, Bapak Ibu yang Allah, maka tentunya disebutkan dalam kitab ini untuk mencapai kejayaan Islam tersebut ya, saat ini kita harus berpikir ke sana ya. Jadi untuk mencapai kejayaan Islam tersebut bisa kembali, maka metode tarbiyah wajib dilaksanakan. Ya, insya Allah Bapak Ibu Allah, saya berharap nanti kita semua bisa rutin gitu ya, rawuh kemudian dan sebagainya. Karena nanti kalaupun 2 kitab kemarin kita sering dengarkan gitu ya, kemudian kita sering baca bahkan atau kita bisa lakukan di mana-mana. Insya Allah kitab ini jarang yang mengkaji, sehingga dibutuhkan sekali nanti keistiqomahan kita semua atau bareng-bareng ya. Saya membuat doanya supaya saya juga diberikan keistiqomahan, jenengan juga bisa diberikan waktu yang cukup ya, Mas Wahyu misalnya bisa benar-benar tiap Rabu hadir dan sebagainya. Artinya waktunya kita atur sedemikian rupa sehingga nanti kita tiap Rabu bisa sarang-sarang ngaji kitab ini. Baik, Bapak Ibu Allah, lagi-lagi disampaikan bahwa untuk mencapai kejayaan Islam kembali, maka metode tarbiyah Islamiyah ini wajib dilaksanakan. Ya, diantara yang cukup penting disebutkan di sini dalam pelaksanaan tarbiyah adalah tersedianya bahan tarbiyah ini. Maka buku ini itu disusun sedemikian rupa untuk hal tersebut. Baik, Bapak Ibu Allah, sehingga tarbiyah untuk membentuk kepribadian muslim itu dapat dibantu melalui beberapa buku atau kitab ya. Dan materinya saya juga sampaikan ada beberapa hal ya. Mudah-mudahan nanti setahun bisa selesai ya. Yang pertama, kitab ini nanti akan membahas terkait dengan makna syahadatain. Jadi Bapak Ibu Allah, perlu kami sampaikan pula di dalam kitab yang lain, kitab Al-Usulus Salasah yang disusun oleh Imam Said Al-Qutub. Said Qutub itu beliau menyampaikan bahwasanya ada 3 ilmu, saya sering sampaikan di majelis ini. Ada 3 ilmu wajib ain
yang harus dimiliki oleh setiap manusia, apalagi orang beriman. Apa itu? Yakni ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian yang kedua ma'rifatul Rasul, yang ketiga ma'rifatul dinul Islam. Ini harus kita miliki Bapak secara pribadi. Siapapun kita, tidak harus menjadi seorang dai, tidak harus menjadi seorang kiai atau ustaz dan sebagainya. Kita harus memahami tiga hal tersebut. Sedangkan ilmu-ilmu yang lain yang selama ini kita kejar, ya, ilmu terkait dengan kedokteran, ilmu elektro, ilmu mesin, ilmu sipil atau ilmu yang lain, itu fardhu kifayah, ya. Saat ada yang sudah belajar sana ya cukup lah, ya. Sekarang ada ilmu digital, ya, dan sebagainya, itu semua adalah fardhu kifayah. Tetapi ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul dan ma'rifatul Islam, mengenal Allah, mengenal Rasul dan mengenal dinul Islam, itu menjadi wajib ain buat kita semua. Karena itu yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala masing-masing kita. Ngerti ya? Sehingga Bapak Ibu yang Allah, kitab ini sebelum masuk ma'rifatullah itu diawali dengan pondasi kita, ya, pondasi terkait dengan keimanan kita. Apa itu makna syahadatain? Mana dua kalimat syahadah. Jadi Bapak Allah, di dalam makna syahadatain nanti kita akan masukkan beberapa subbab, ya. Yang pertama adalah pengertian dua kalimat syahadat tersebut. Yang berikutnya kita bicara ahamiyah asyhadatain, ya. Jadi kepentingan atau pemahaman kita terhadap dua kalimat syahadah ini biar nggak salah, gitu ya. Kemudian kita juga akan bicara terkait dengan al-matlul, ya, asyahadah. Jadi kandungan daripada kalimat syahadat tersebut, ya. Bahkan nanti kita akan bicara makna ilah, ya, yang selama ini menjadi inti daripada kalimat kita. Saat kita bicara asyhadu an la ilaha illallah, maka intinya di kalimat la ilaha illallah. Kemudian saat kita bicara kalimat la ilaha illallah, ada satu kata yang benar-benar harus kita pahami betul, karena itu melingkupi kemurnian agama kita, kemurnian keimanan kita. Apa? Kata ilah, al-ilah. Ya, nanti insyaallah kita akan bahas, karena sunnah al-ilah ini yang akan menjadikan kita terselamatkan, gitu ya. Jadi tidak akan mungkin ada satu kesyirikan kalau kita memahami makna ilah ini. Dan sangat mungkin akan muncul kesyirikan yang kita nggak akan sadari kalau kita tidak paham terkait dengan makna ilah ini. Kenapa? Karena seringkali kita bicara la ilaha illallah, tiada ilah selain Allah. Ilah dan ilah. Baik. Sehingga ilah satu-satunya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kita juga akan bicara terkait dengan al-wala wal-bara, ya. Dari kalimat tadi, kalimat la ilaha illallah itu akan muncul satu kalimat al-wala, yaitu loyalitas kita atau mono loyalitas kita, sekaligus al-bara. Al-bara tadi ada satu hal yang harus kita jauhkan, kita tentang dan sebagainya. Itu di sebab berikutnya. Sehingga Bapak Ibu Allah, maka tentunya nanti kita harus meyakini betul setelah itu bahwa kalimat Allah hiyal ulia, kalimat Allah adalah yang paling tinggi. Ya, saat kita bicara illallah, maka tentunya itu adalah kalimat yang paling tinggi. Ya, tidak ada yang melebihi itu semua. Ya, baik, nanti kita akan bahas di berikutnya. Dan ternyata Bapak Ibu Allah, saat kita sudah memahami itu, nanti yang pengen kita harus lakukan seperti apa, maka muncullah marahil atau at-tafa'ul bisyahadatain, yakni tahap-tahap untuk berinteraksi dengan dua kalimat syahadat. Jadi insyaallah Bapak Ibu, ini kita coba nanti belajar secara detail, ya. Kemudian ternyata berikutnya Bapak Ibu, saat kita sudah tahu bagaimana marhalah atau tahapan-tahapan berinteraksi dengan dua kalimat syahadah ini, nanti kita harus memahami pula terkait dengan surutut qabulul al-syahadain, jadi syarat-syarat diterimanya dua kalimat syahadah kita. Ya, sebagai gambaran kemauan Bapak Ibu, mungkin ya terus saya berwari sampaikan di majelis sini pula, gitu ya. Betapa saat ini ada satu pemikiran, ya, sesuatu yang belum terjadi itu mesti ada namanya probabilitas, gitu ya. Jadi dengan lemparkan dadu itu, maka angka 1, 2 sampai dengan 6 masing-masing punya probabilitas seper-6. Sehingga saat ada hal yang belum terjadi, yakni alam akhirat itu, di situ ada surga dan neraka itu karena belum terjadi, ya, maka probabilitasnya juga 50-50, 50%, 50%, gitu ya. Ini muncul Bapak sekarang, ya, pemikiran-pemikiran seperti itu, dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena sesungguhnya syarat diterimanya kedua kalimat syahadah ini salah satunya adalah yakin, ya, tiada keraguan, ada sebuah keyakinan tanpa keraguan.
Ya baik, so, nanti kita akan bahas detail situ. Kemudian berikutnya ternyata kita harus ridho, dan yang tidak kalah penting Bapak Ibu adalah kita juga harus merealisasikan kandungan dua kalimat syahadat itu dengan satu kalimat at-tahqiq makna syahadat, dua kalimat syahadat tersebut. Sehingga Bapak Ibu Allah setelah kita merealisasikan kandungan tersebut, maka kita juga merealisasikan dua kalimat syahadat berikutnya. Kalau itu kita dapatkan Bapak Ibu, ya, kalau itu kita dapatkan, maka puncaknya nanti kita akan mendapatkan sibghah. Sibghah itu celuban Allah, ya. Sibghah wal inqilab, yang pewarnaan dan perubahan yang Allah berikan pada orang yang seperti tadi. Sehingga bahasa Allah itu sibghah Allah wa man asar min rasulullah. Celuban Allah di manakah yang lebih baik diberikan celuban-celuban Allah. Ya, siapa yang seperti ini digambarkan nanti dia memiliki salimul akidah yang benar-benar bersih, sahihul ibadah yang benar-benar sahih gitu ya, tanpa keraguan sedikit pun, dan puncaknya adalah matinul khuluq, dia memiliki akhlak yang mulia. Dan kalau orang seperti ini yang terjadi dalam kehidupan mereka Bapak Ibu hanya ingin menjadi yang terbaik. Siapa itu? Yakni khairun nas anfa'un nas, sebaik manusia adalah yang memberikan manfaat yang lain. Oh, itu pasti Bapak Ibu, okay? Dan itu hanya bisa kita dapatkan kalau kita memiliki itu semua. Tanpa itu nonsen. Kita ingin menjadi orang yang senantiasa memberikan manfaat pada yang lain. Ya. Seringkali yang muncul malah oke, saya memberikan manfaat, apa yang saya dapatkan gitu ya. Itu banyak. Termasuk masjid-masjid seperti ini. Jangan berpikir ini banyak yang mereka berharap oke, saya ada kajian banyak dan sebagainya, apa yang saya dapat bisa. Ini penting Bapak Ibu ya. Sehingga yang muncul orang yang seperti ini tadi tidak ada yang namanya hal seperti itu. Yang muncul hanya bagaimana dia menjadi yang terbaik, apa itu memberikan manfaat pada orang lain. Bismillahirrahmanirrahim Bapak Ibu, ini artinya siapapun jenengan walaupun tidak menjadi ketua takmir, itu akan memberikan yang terbaik, berikan manfaat pada yang lain. Siapapun kita, ya, walaupun tidak memiliki posisi apapun di masyarakat, kita akan senantiasa memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Apalagi kita berikan amanah yang berbahasa tersebut, gitu ya. Baik, itu yang pertama. Bab pertama nanti kita akan bicara makna dua kalimat syahadah. Di bab yang kedua, nanti kita akan bicara di kalimat ini ya, di kitab ini, yakni ma'rifatullah, yakni mengenal Allah. Ini baru ya. Jadi kitab yang kedua kita bicara ma'rifatullah. Maka di dalam ma'rifatullah ini juga kita akan mencoba memahami ahamiyah ma'rifatullah, yang pentingnya mengenal Allah. Jadi Bapak Ibu Allah, saat kita tahu betapa pentingnya mengenal Allah, maka kita butuh yang namanya at-thariq ila ma'rifatullah, yakni berbagai cara menuju mengenal Allah. Jadi logika dibawahnya dengan ini ya. Jadi Bapak Ibu Allah, menurut saya ini saya juga ada di majelis yang lain ya. Saya sering sampaikan, kalau jenengan terlambat satu kali pertemuan, itu sering ada yang hilang. Sebaiknya jangan gitu. Misal contohnya, saat kita bicara masalah sudah memahami pentingnya doakan mengenal Allah misal gitu ya. Dan materi berikutnya yakni at-thariq ila ma'rifatullah, yakni berbagai cara menuju Allah. Jangan boten rawuh misalnya, enggak hadir. Sehingga enggak paham. Tiba-tiba kita masuk pada bab berikutnya, yakni al-mawani fi ma'rifatullah, yang penghalang dalam mengenal Allah. Jadi udah nggak tahu caranya bagaimana cara mengenal Allah, tiba-tiba ada penghalang yang mengenal Allah. Ini contohnya. Walaupun nanti kalau misal berhalangan ya nggak inilah gitu ya. Harus. Misal nanti saya berusaha bikin PBT walaupun harus disiapkan ini ya. Nanti saya share ke Tatang atau ini ya. Jadi biar di share ke yang lain. Artinya kalau nanti yang sempat berhalangan tidak rawuh saged mirsani lah itu. Oke, YouTube-nya juga ada gitu. Baik. Bapak Ibu Allah, maka di dalam ma'rifatullah nanti ternyata kita lanjutkan setelah kita mempelajari terkait dengan penghalang dalam mengenal Allah atau al-mawani fi ma'rifatullah tadi, kita akan bicara terkait dengan bukti keberadaan Allah. Ya, yakni al-adillah ala wujudillah. Ya, karena kita lagi-lagi mengenal Allah. Ya, saya sering sampaikan, bahkan seluruh ulama juga menyampaikan nonsen atau bohong kita akan mencintai Allah ya kalau kita tidak mengenal Allah.
Ya, padahal bahasa di Al-Qur'an kan jelas ya. Jadi innalladzina amanu asyaddu hubbillah. Seorang beriman itu asyaddu hubbillah. Dia amat sangat cintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Buktinya apa? Idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Ya, manakala disebutkan Allah wajilat qulubuhum, dia bergetar hatinya. Maka tidak mungkin ini kita bisa bergetar hati kita kalau kita tidak mengenal Allah. Gitu ya. Kemudian saat dibacakan ayat-ayat Allah maka bertambahlah keimanannya. Sama halnya itu tidak mungkin kita bisa bertambah keimanan kita kalau kita tidak mengenal Allah. Ya, lagi-lagi khusus ini saya terus terang teringat Abah Solihin ya. Kita pernah diimami sama beliau. Kemudian beliau baca surat Al-Qari'ah itu. Begitu pada ayat terakhir yang menyatakan sebenarnya jika catatan baik kita akan mendapatkan rahmat Allah, kalau catatan buruk kita lebih banyak gitu ya, kita akan dalam neraka. Beliau menangis Bapak. Saya ingat sampai sekarang gitu ya. Itu tidak mungkin bisa kita dapatkan kalau kita tidak mengenal Allah. Oke, baik. Bahkan Rasulullah SAW seringkali mengingatkan kita, ya. Jadi nanti kalau misalnya kita bertemu satu ayat-ayat yang memberikan satu iming-iming kebaikan, maka Allahumma inni as'aluka ya Allah. Tapi saat kita ada ayat-ayat yang mengancam kita, Allahumma inni a'udzubika ya Allah. Itu diberikan Allah sekali. Ya, sehingga bohong kalau kita pengen memiliki hal tersebut kemudian kita tidak mengenal Allah. Dan itu kita akan pelajari dalam bab yang kedua, yakni ma'rifatullah. Maka berikutnya yakni akan bicara tauhidullah yang mengisahkan Allah, kemudian yang otomatis akan menjadikan kita tauhidul ibadah, yakni kita akan memurnikan ibadah kita, yang tentunya akan kita juga perhatikan terkait dengan akhtar asyirkun, yakni bahaya mempersekutukan Allah. Baik Bapak Allah, maka tentunya ini kita akan terus selanjutkan sampai dengan bagaimana kita memanai kalimat la ilaha illallah, kemudian mahabbatullah ya, kemudian tingkatan cinta ya, maratib al-mahabbah yang kemarin sempat saya singgung gitu ya, yakni cinta pada dunia, pada manusia, pada orang muslim, orang mukmin, pada Rasulullah dan pada Allah kan ya. Ini tahapan cinta seperti itu, maratib cinta. Jadi baik, nanti kita akan bahas itu. Kemudian ternyata Bapak ya Allah kemudian menjadi ma'iyatullah ya. yakni itulah yang menjadikan kesertaan Allah atas diri kita. Dan berikutnya yakni kita akan berbuat ihsan. Kemarin pada tema khutbah saya yang lalu gitu ya, terkait dengan ihsan, yakni minimal ihsan itu kenapa kita lakukan, kita sadar betul betapa baiknya Allah yang menyediakan seluruh kebutuhan kita tanpa kita minta gitu ya. Contohnya oksigen saja kemarin sempat saya hitung ya. Kemudian di saat yang sama kita menyadari betul ma'iyatullah, kepesertaan Allah tadi. Maka kita sadar betul seluruh aktivitas kita itu disaksikan Allah, dicatat oleh para malaikat dan nanti dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah SWT. Jadi lagi-lagi itu adalah menjadi sebab kita untuk berbuat ihsan. Maka Bapak Allah berikutnya kita akan menyadari betul pentingnya mengenal ilmu Allah, ilmu Allah. Baik, itu semua nanti kita akan kaji di dalam bab ma'rifatullah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu di kitab ini itu bicara terkait dengan ma'rifatul Rasul, yakni mengenal Rasul. Maka tentunya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mengenal Rasul nanti juga harus kita perhatikan bahwa Rasul adalah kebutuhan manusia kepada Rasul. Jadi kita semua butuh akan Rasulullah ya. Bukan Rasulullah yang butuh kita, tapi kita yang butuh Rasulullah. Betapa kita ingat betul pada saat di perang Badar itu Rasulullah itu mohon pada Allah, jikalau hari ini engkau kalahkan kami di dalam perang Badar ini, maka aku pastikan, bahasa Rasulullah, tidak akan lagi akan bersyukur padamu, tidak akan lagi ada orang yang menyebut namamu, karena Rasulullah adalah Rasul terakhir. Artinya kita yang butuh Rasul. Maka Bapak Ibu Allah, maka kita harus mengenal tentang Rasul, kemudian kedudukan Rasul, sifat-sifat Rasulullah gitu ya, sampai dengan tugas-tugas Rasul. Yang kemarin sempat kita saya singgung di sini bahwa tugas Rasul itu kewajiban kita pada Rasul apa itu? Yakni kita membenarkan ya, tasdikon fi ma'akhbar, membenarkan semua yang dikabarkan Rasulullah, sekaligus kita at-ta'ah fi ma'amar, yakni kita mentaati seluruh yang diperintahkan Rasulullah, dan ijtinab
fima naha, ya, kita meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah, dan terakhir kita anta'budallah illa birisalah. Jadi tidak beribadah kecuali dengan risalah Rasulullah SAW. Jadi lagi-lagi ini ya, hal seperti ini harus kita pahami saat kita menang Rasulullah SAW. Ya, sehingga Bapak Ibu Allah, saat kita mengikuti, ya, setelah mengikuti Rasulullah, maka apa yang kita dapatkan? Nata ittiba Rasul. Apa yang kita dapatkan? Maka tentunya syafaat utmah akan kita dapatkan. Oke, kita menjadi umat Rasulullah, lagi-lagi umat Rasulullah. Kalau kita tidak menjadi bagian umat Rasulullah, kita akan menjadi manusia yang pertama kali masuk surga. Lagi-lagi Allah berikan satu penegasan, nanti umat Rasulullah akan masuk surga lebih dulu, baru umat-umat Nabi sebelumnya. Jadi jangan usah khawatir ya, walaupun kita hidup belakangan, kita akan mengalahkan manusia. Kalau kita belakangan, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Nuh, umatnya Nabi Musa, ya, umatnya Nabi Isa, kita akan lebih dulu. Walaupun sama-sama memenuhi syarat gitu ya, ini beliau juga beriman dan seterusnya, mati dengan husnul khotimah ya, tetapi mereka tetap menunggu kita masuk semua baru mereka akan masuk. Ini salah satu hal yang akan kita dapatkan saat kita mengenal Rasulullah dengan benar dan kita menjalankan dengan benar pula. Baik, Bapak Ibu yang Allah, maka berikutnya setelah kita merasakan ma'rifatul Rasul, maka kita akan memahami yang semestinya harus kita pahami, yang terkait dengan ad-dinul Islam, jadi ma'rifatul dinul Islam. Bapak Ibu Allah, maka tentunya saat kita bicara ma'rifatul dinul Islam, kita akan tahu makna al-Islam itu sendiri, makna ad-din itu sendiri nanti gitu ya. Ad-din itu ada sesuatu al-sultan wal-qaharam misalnya ya. Din itu ada satu peraturan yang mengekang kita, namanya ad-din. Ya, kemudian di situ ada syariat Islam dan sebagainya. Kemudian bahkan nanti kita akan bicara sumuliyatul Islam, kesempurnaan Islam. Artinya Islam itu melingkupi seluruh aspek kehidupan kita, ideologi, politik, sosial, ekonomi, pertahanan, dan keamanan dan seterusnya. Itu semua ada di dalam Islam. Sehingga saat kita nanti berpolitik, ya, kita akan berpolitik ya, maka tidak boleh lepas dari yang namanya politik Islam. Karena itu bagian daripada sumuliyatul Islam, yakni kesempurnaan atau kesempurnaan Islam itu sendiri. Baik, Bapak Ibu Allah, maka nanti kita akan masuk pada berikutnya, yang manhaj al-hayah, yang pedoman hidup. Jadi Islam jadi way of life kita. Kemudian Islam jadi fikrah, jadi pemikiran kita. Islam jadi dinul haq kita. Islam jadi tabiat kita. Ya, dan akhirnya aktivitas keislaman kita. Jadi nanti kita akan bahas dalam satu bab yang ini ma'rifatul dinul Islam. Bapak Ibu ya Allah, maka tentunya saat kita telah menyadari dua kalimat syahadah dan ma'rifatullah, ma'rifatul Rasul dan ma'rifatul dinul Islam, maka kitab ini mengajarkan kepada kita siapa diri kita. Sehingga nantinya kita akan bisa menyadari betul, ya. Saat kita menyadari betul siapa diri kita, kita tahu persis betapa kita mampu merasakan itu semua. Kenapa? Karena sebenarnya Rasulullah diciptakan, Rasulullah itu selain Rasul minal mursalin, beliau juga adalah abdi min abdillah. Beliau adalah hamba seperti kita. Artinya apapun yang dilaksanakan Rasulullah, gitu ya, perintah Rasulullah udah pasti kita bisa mampu melaksanakannya. Tentunya sebagaimana Rasulullah sabdakan, yakni apa-apa yang kularang tinggalkan, itu selesai. Ya, karena di sini nggak ada satu konsekuensi apapun, gitu. Karena itu satu larangan ditinggalkan, selesai, karena meninggalkan, tidak butuh energi apapun. Tetapi apa-apa yang aku perintahkan, bahasa Rasulullah, laksanakan semampu kalian. Ada satu proses. Ya, ini yang terus kita harus kuatkan. Ya, itu nanti kita akan bahas di dalam satu bab yang kelima, yakni ma'rifatul Islam, ma'rifatul insan, gitu ya. Sehingga Bapak Ibu Allah, di sini kita akan mengenal tarif ihsan itu sendiri. Betapa manusia itu minimal ada tiga hal ya, yakni fikrah, qalban, dan jasad, ya, fisik. Ada otak, ada hati, dan ada fisik, gitu ya. Ini yang harus kita kuatkan terkait dengan pemahaman hal tersebut. Dan saat nanti kita bicara hati juga ada tiga: hati yang mati, hati yang sakit, dan hati yang sehat, misal gitu ya. Itu contoh ya, betapa kita sebagai manusia harus paham akan diri kita, paham akan potensi kita, dan tahu persis apa kelemahan kita sehingga bisa kita hindarkan. Sehingga Bapak Ibu Allah, di situ nanti akan muncul, karena sebagai manusia maka sifat manusia kita pahami, maka di situ ada satu hakikat ibadah yang harus kita lakukan, gitu ya, dan kemudian kesempurnaan ibadah yang mesti kita lakukan, dan syarat diterimanya ibadah sebagai seorang manusia itu juga akan kita kaji di situ.
Sehingga Bapak Ibu Allah, maka pada berikutnya kita sadar betul ya, perlunya satu keseimbangan di dalam diri seorang manusia antara fikrah, kemudian hati maupun fisik kita. Sehingga kami dulu itu sering ada istilah seorang aktivis itu ya, mestinya memiliki ketajaman berpikir, pikiran ya, ada kedalaman berzikir dan kekuatan fisik. Ini hal yang harus kita kuatkan. Baik, sehingga Bapak Ibu Allah, puncaknya saat kita mengenal diri kita, yakni adalah binaul al-izzah, membangun harga diri kita. Subhanallah Bapak Ibu, ini luar biasa. Kemudian terakhir Bapak Ibu, bab yang ke-6 yang kita dapatkan di dalam buku yang pertama ini, yakni Ma'rifatul Quran. Jadi Ma'rifatul Quran, yakni bagaimana kita harus berinteraksi dengan Al-Quran. Kemudian pada nantinya kita akan bagaimana kita mengenal, kemudian berkewajiban ya Al-Quran dan seterusnya. Baik, itu kitab yang pertama. Kitab yang kedua Bapak Ibu, nanti yang tentunya kitab yang pertama ini ya, yang kita bicara masalah dua kalimat syahadah, Ma'rifatullah, Ma'rifatul Rasul, Ma'rifatul Islam, Ma'rifatul Ihsan, dan Ma'rifatul Quran ya. Itu menjadikan kita pribadi yang mulia, artinya pribadi yang memiliki satu salimul akidah ya, akidah yang salim tadi, kemudian sahihul ibadah yang sahih, dan sekaligus kita memiliki matinul khuluq. Maka di kitab yang kedua kita meningkat pada level berikutnya, yakni menjadi pribadi seorang dai. Dan saat kita menjadi seorang dai Bapak Ibu, ada beberapa hal yang harus kita pahami. Ya, ini universal ya, artinya berlaku sepanjang tahun, sepanjang zaman. Yang pertama adalah al-ghazul fikri. Ya, kita harus memahami nanti perang pemikiran. Ya, karena perang pemikiran nanti zaman era apapun, termasuk era teknologi saat ini, itu pasti terjadi. Di zaman Rasulullah sudah terjadi, dan nanti semakin kesini semakin canggih dan sebagainya, dan itu tidak pernah lepas daripada ghazul fikri, perang pemikiran. Sehingga nanti kita sadar betul siapa musuh kita, siapa teman kita, siapa kawan kita, gitu, dan sebagainya. Baik, kemudian yang berikutnya kita akan menyadari betul dalam kehidupan kita ini yang namanya peperangan, yang namanya perseteruan tidak akan pernah berakhir sampai dengan yaumil qiyamah. Maka kita harus menyadari bab yang kedua, yakni hizbus syaitan, tentara syaitan. Kemudian Bapak Ibu Allah, setelah kita menyadari hal itu ya, bahwa jangan sampai kita masuk dalam bagian hizb atau tentara syaitan, maka bab yang ketiga dalam kepribadian dai ini kita akan bicara masalah qadaya fid dakwah wal ummah, problematika umat. Nanti minimal kita bisa perhatikan pertama qadiyatul kubra ya, masalah yang besar, yakni pemahaman dua kalimat syahadah. Nanti ada qadaya asasiyah, yakni masalah kesinambungan generasi ya, yang seringkali ini terjadi di mana-mana. Itulah kelemahan Islam, tidak ada kesinambungan generasi. Baik. Kemudian juga bicara masalah al-haq al-batil, yang tidak kalah penting nanti juga bicara masalah takwinul ummah ya, membangun umat ya. Kemudian at-tarbiyah Islamiyah, dan yang tidak kalah penting kita akan bicara fiqh dakwah. Dan terakhir ya Bapak Ibu, di bab terakhir nanti kita bicara membentuk keberadaan muslim melalui tarbiyah Islamnya ini. Insyaallah ini semua nanti kita akan coba kaji di tahun baru ini, dan semoga di tahun baru ini nanti kita ada satu resolusi ya. Jadi Abah Tatang so nanti menjadi tema khutbah kita berikutnya, yakni resolusi iman di tahun 2025. Semoga Allah memberikan kekuatan kita sehingga kita bisa istiqomah dan mengajak keluarga kita sama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al usratana usras sakinah mawaddah wa rahmah ya Allah. Allahumma ij'alna wa auladina wa dhurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Qur'an wa ahlil jannah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila tinaba. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la
yakhsha wa amalin la yurfa wa du'ain la yusma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.